Haleluya. Kembali lagi bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudara, seiman dalam Yesus Kristus, di dalam program Suara Kemenangan Iman. Hari ini kita akan membahas dari Yosua pasal yang ke-13 tentang milik pusaka. Kalau kita mendengar tentang kata pusaka, maka kita umumnya berpikir itu adalah satu peninggalan, barang-barang peninggalan dengan satu nilai yang mahal dan hanya dipercayakan kepada orang-orang tertentu. Maka demikian juga yang akan kita lihat di dalam Yosua 13 ini, ketika Yosua sudah membagi-bagi batas-batas tertentu menurut ketentuan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Ketika orang Israel sudah dapat merebut dan menguasai tanah perjanjian ini. Dan sebagaimana yang kemudian diatur khusus untuk orang Lewi, bahwa orang Lewi memang tidak mendapatkan bagian tanah mereka, sebab ada ketentuan Tuhan khusus bagi mereka, sebagaimana yang tertulis di dalam Yosua pasal 13 ayat yang ke-14, kita akan membaca Yosua 13 ayat 14. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Jadi rupanya atas penentuan Tuhan, Yosua diperintahkan untuk membagi tanah terjanji itu memang menjadi 12 bagian, tetapi Lewi tidak termasuk di dalamnya, karena 12 bagian itu diberikan kepada Yusuf, 2 bagian untuk kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Dan ayat ini berkata, mengapa orang Lewi tidak diberikan warisan tanah, pusaka atas tanah terjanji itu? Karena yang menjadi milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri. Nah, kita tentu ingin melihat lebih jauh, apa yang dimaksud dengan bahwa milik pusaka orang Lewi ini adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat kembali catatan dari Ulangan pasal 33, ketika Musa mengucapkan doa berkat untuk suku-suku Israel ini, maka untuk Lewi, Musa berkata dalam Ulangan 33, mulai ayat yang ke-8, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Kalau sempitas kita melihat doa Musa ini, khususnya di ayat yang ke-8, ketika ditulis bahwa orang Lewi ini tidak mengindahkan ayahnya, ibunya, acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Ini bukan menunjuk bahwa Lewi adalah seorang anak yang kurang ajar atau tidak tahu sopan santun. Tetapi bahwa perhatian Lewi memang hanya diberikan kepada Tuhan saja. Perhatian suku Lewi memang dihabiskan kepada Tuhan, sehingga terlihat di dalam kalimat Musa selanjutnya bahwa Lewi ini mengajar hukum-hukum Tuhan kepada orang Israel. Dan untuk menjadi seorang pengajar, maka menjadi satu kewajiban dari suku Lewi ini untuk menjaga dan berpegang dulu. Dia harus dulu mempunyai keyakinan dan pengalamannya dulu sendiri, baru dia dapat mengajar. Jadi dari sini kita melihat bahwa khusus untuk orang Lewi, karena memang hidupnya, perhatiannya dia berikan hanya untuk Tuhan saja. Maka kepada mereka lah Tuhan menjadikan dirinya atau memberikan dirinya menjadi bagiannya atau pusakanya. Bukan hanya tanah,
Tanah hanya akan menumbuhkan hasil bumi. Dan itu ada siklusnya. Tapi khusus untuk Lewi, kalau Tuhan sendirilah milik pusakanya, saya yakin dari Tuhanlah sumber berkat. Tidak ada siklus. Segala sesuatu dapat datang dari Tuhan kapanpun saja. Asal seperti Lewi, seorang beriman kalau ingin mendapatkan pusakanya itu adalah Tuhan sendiri, dia harus dulu menjaga firman, memegang firman, dan mengajarkannya. Nah, secara singkat saja saya berikan kepada saudara bahwa kata menjaga itu sama dengan kata menuntut. Sama seperti kalau kita belajar menuntut ilmu, seorang siswa belajar menuntut ilmu. Dia harus merasa bahwa ada kewajiban, ada tuntutan yang harus dia penuhi untuk masa depannya, untuk bekal hidupnya. Begitulah kata berpegang pada firman Tuhan yang orang-orang Lewi lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pun ingin mendapatkan bagianmu adalah Tuhan sendiri. Bukan hanya sekedar hasil bumi yang ada siklusnya. Satu hal ini, saudara harus membuat dirimu tertuntut untuk memahami firman Tuhan. Untuk mengenal bahkan Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Ada perasaan bertanggung jawab untuk dapat mengenali semua. Karena saya percaya Alkitab diberikan bukan hanya untuk menjadi pelengkap dari daftar literatur saja. Tapi untuk hadir untuk membuat saudara mengenal Tuhan. Maka ketika engkau sudah mengenal Tuhan, orang Lewi pun melanjutkannya dengan mengajarkan hukum Tuhan. Lalu kepada siapa engkau mengajar? Bukankah Tuhan berkata kepada orang Israel, siapa yang perlu diajar adalah orang-orang yang dekat dengan rumahmu. Orang-orang yang di dalam rumahmu. Jadi kalau engkau banyak tahu, engkau harus membagikannya. Kalau engkau sudah banyak pengalaman, banyak mengenal, engkau harus dapat menularkannya. Supaya seisi rumahmu, orang-orang di rumahmu yang mungkin belum mempunyai pengetahuan yang sama dengan engkau, mereka pun satu saat akan mengalami keadaan yang sama, pengalaman yang sama bersama dengan Tuhan kita tentunya. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara, dan jadikan Tuhan itu adalah pusaka kita. Kalau Tuhan pusaka kita, berkat Tuhan akan diberikan tanpa siklus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa bahkan menghambatnya. Tapi saudara harus melakukan banyak hal juga untuk Tuhan. Tuntutlah firman Tuhan itu menjadi pengenalanmu akan Tuhan. Dan ajarkan kepada mereka yang memang perlu untuk mengenal Tuhan juga. Maka teguhkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu.